Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Dr. Bambang UMY dimanapun Anda berada, mari kita bicara tentang pencegahan penyakit. Ya, kita sudah membahas tentang sakit itu atau sehat itu harus dilihat secara holistik, baik secara jasmani, rohani, mental, emosional maupun sosial. Nah, kali ini kita bicara mengenai penyakit jasmani, dan kita kali ini spesifikkan lagi penyakit yang menular atau penyakit infeksi. Secara garis besar kita membedakan penyakit itu kan dua, yaitu penyakit yang termasuk penyakit menular dan penyakit yang tak menular atau PTM. Jadi penyakit menular dan penyakit tak menular. Penyakit menular, nah itu nama lainnya adalah penyakit infeksi. Nah, sekarang fokus kita pada hari adalah bicara mengenai pencegahan penyakit infeksi. Bagaimana konsepnya? Nah, menarik ya kalau kita bicara mengenai penyakit infeksi itu ada orang yang sakit, ya, ada kuman penyebab penyakit. Nah, kuman itu bisa bakteri, bisa virus, dan ada cara penularan. Ya, cara penularan itu berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan lingkungan, dan juga berkaitan dengan vektor atau pembawa penularan. Nah, yang pembawa penularan itu bisa binatang, bisa udara, bisa air. Itu makanya ada dikenal istilah penyakit yang ditularkan melalui udara, penyakit yang ditularkan melalui tanah, penyakit yang ditularkan melalui angin, ya, angin sudah udara tadi ya, melalui air, penyakit yang ditularkan melalui hewan. Nah, ada. Nah, ini semua aspek itu kita dapat melakukan pencegahannya. Nah, di dalam agama pencegahan penyakit juga dipandang lebih penting daripada pengobatan. Jadi pencegahan penyakit merupakan tugas utama bagi seorang muslim, bagi kita semua, ya, untuk mencegah penyakit. Mengapa? Karena penyakit itu mengapa? Karena sehat itu adalah amanah Allah. Sehingga amanah itu kita jaga sebaik-baiknya. Kalau bisa tidak sakit. Kalau sudah sakit ya tentu harus berobat. Nah, bahkan para pemirsa, kita tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat sehat, relatif tidak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya. Nah, ini tentang perlunya pencegahan penyakit sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, bagaimana cara pencegahan penyakit menular? Nah, kita bisa dekati dari beberapa aspek tadi. Yang pertama, kita mulai dari yang diri kita sendiri, dari kebersihan diri kita, karena banyak penyakit yang ditularkan akibat kita kurang bersih. Misalnya kita tidak rajin cuci tangan, akibatnya kuman dapat ditularkan melalui tangan kita yang tercemar. Yang kedua adalah kebersihan
lingkungan. Kebersihan lingkungan, ya, lingkungan yang tidak terjaga dengan baik menjadi tempat bersarangnya kuman atau hewan pembawa kuman. Misalnya air yang menggenang menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes yang akan membawa kuman atau virus DBD, virus dengue. Nah, berarti kalau kita tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, kualitas lingkungan hidup kita, banyak yang air yang menggenang, ya, ada sisa-sisa ban atau sisa vas bunga atau sisa bejana apapun, bekas botol, bekas wadah air mineral dan sebagainya, menjadi tempat menggenangnya air, jadi tempat berkembangnya nyamuk. Nyamuk itu dapat membawa penyakit, membawa virusnya TB misalnya. Bisa juga menjadi tempat berkembangnya nyamuk pembawa virus yang lain. Itu lingkungan. Lalu yang bisa kita dekati juga adalah pembawanya ini, nyamuknya. Nah, jadi nyamuknya selain kita potong siklus hidupnya dengan cara melaksanakan menutup, mengubur, ya, menguras, itu tujuannya adalah memotong siklus hidup nyamuk. Kalau nyamuk itu siklus hidupnya lebih kurang 1 minggu, maka kalau bejana kita bersihkan, kita kuras sebelum 1 minggu, berarti peluang berkembangnya nyamuk, telur nyamuk menjadi nyamuk yang bisa terbang itu akan terputus itu peluangnya, karena kita membersihkan bejana atau kolam-kolam kita. Itu pencegahan dengan cara memutus siklus hidupnya si nyamuk. Tapi ternyata ada juga yang menarik. Nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes itu ternyata kemudian diketahui dia tidak mempunyai suatu bakteri yang terdapat pada nyamuk-nyamuk atau serangga-serangga yang lain, yang ternyata adanya bakteri itu, ya, ketiadaan bakteri itu kemudian diduga menjadi sebab kemampuan si Aedes ini untuk menularkan penyakit TB. Nah, maka ada kemudian dilakukan intervensi bahwa nyamuk ini dititipi bakteri itu. Akibatnya nyamuk itu kemudian tidak lagi berpotensi untuk menularkan DBD. Bahkan nyamuk itu kemudian menjadi mandul. Ya, ketika nyamuk jantan kemudian membuahi nyamuk betina, telurnya sudah mandul, sudah tidak subur. Nah, ini menarik, ya. Jadi ternyata pencegahan penyakit dapat juga dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, kita juga mengenal penggunaan kelambu, ya, untuk mengurangi kontak kita dengan nyamuk. Lalu penggunaan obat nyamuk repelen, ya, kita pakai obat nyamuk yang gosok ke dalam kulit kita, itu juga mengurangi kontak nyamuk dengan kita. Itu juga pencegahan. Nah, cara yang lain adalah mencegah, ya, agar
kita tidak mudah menjadi sakit ketika ada penyebab penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau ada virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, itu namanya infeksi. Setelah terinfeksi, belum tentu seseorang menjadi terkena penyakit. Nah, jadi bedakan antara terinfeksi dengan mengalami penyakit atau mengalami sakit, menderita penyakit. Kalau terinfeksi berarti virusnya masuk, bakterinya masuk ke dalam tubuh seseorang. Tapi kalau menimbulkan gejala baru namanya dia sakit. Nah, bagaimana agar orang yang terinfeksi tidak menjadi sakit? Nah, kita punya dua mekanisme perlindungan. Yang pertama adalah perlindungan umum, imunitas umum. Itu kita capai dengan makanan bergizi, olahraga, pola hidup yang baik. Itu kita menjadi kuat. Kalau ada kuman kita bisa melawan. Tapi kadang-kadang kuman tertentu, virus atau bakteri tertentu tidak cukup dilawan dengan itu. Nah, disitulah kemudian peran imunisasi. Imunisasi memperkuat perlawanan tubuh kita terhadap masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh kita. Kalau dia masuk, sudah dikenali oleh sel-sel imun kita karena kita sudah dikenalkan melalui vaksinasi itu. Begitu penyakit alamiah masuk, maka tubuh kita mampu melawan dengan sel imun yang telah matur, telah dewasa, produk dari imunisasi yang dilakukan pada tubuh kita. Nah, itu cara lain mencegah penyakit infeksi. Ulama ditanya, ya misalnya Syekh bin Baz di Arab Saudi ditanya, Syekh, apakah boleh kita melakukan pengobatan sebelum ada penyakitnya? Kata beliau, la ba'sa, nggak apa-apa. Kalau kita sudah tahu ada risiko terjadinya infeksi, penyakit, maka kita boleh mencegah penyakit dengan cara pengobatan. Itulah yang kita kenal dengan imunisasi. Jadi seperti mengobati sebelum sakit itu boleh. Tempo hari saya ketemu dengan kasus anak yang terkena tetanus. Ibunya saya tanya, dulu divaksin enggak, Bu? Enggak. Kenapa, Bu? Ya kalau saya sih pokoknya bismillah aja gitu. Oh begitu. Kalau saya, Bu, vaksin juga bismillah, Bu, gitu. Jadi divaksin juga pakai bismillah. Tujuannya apa? Mendapatkan penguatan imunitas. Tetap pakai bismillah, Bu, gitu. Nah, ibaratnya ibu ini kalau naik motor pakai helm enggak, Bu? Nah, pakai helm kan? Nah, itu tetap bismillah, tapi juga pakai motor untuk melindungi kepala kita. Mudah-mudahan nggak jatuh, tapi kalau jatuh lebih aman kalau ada helmnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak kemudian tidak vaksinasi karena bismillah gitu. Jadi bismillah ya tetap, yang vaksin juga bismillah kok. Nah, itu adalah cara mencegah penyakit infeksi menular. Nah, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa pola hidup yang sehat, makanan yang bergizi itu sangat penting juga untuk memberikan kekebalan tubuh kita secara umum. Ya, jadi dalam hal ini agama juga mendorong pada kita untuk melakukan itu semua. Makan ya yang baik, yang halal, yang thayyib. Yang halal dan thayyib berarti zatnya ya bagus, bergizi. Selain halal, bergizi. Juga dalam porsi yang cukup, tidak berlebihan. Dan juga seimbang gitu. Nah, seimbang ini bisa individual ya. Takarannya bisa berbeda sesuai dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Seorang yang sudah punya masalah obesitas atau diabetes tentu harus membatasi konsumsi karbohidratnya. Jadi tidak sama konsep seimbang
satu orang yang satu dengan orang yang lain tergantung pada kondisi kita masing-masing. Nah, selain itu tentu Bapak Ibu, saudara sekalian, para pemirsa channel Dr. Bambang UMY, kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita selalu diajarkan membaca a'udzubillah, berarti kita berlindung terhadap apa yang belum terjadi. Kita juga diajarkan doa bismillah bismillah bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma asitu wa uhadiru. Bismillah, aku berlindung dengan izahnya Allah, kekuasaan Allah, kemahaperkasaannya Allah, dan takdirnya dari apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, ini adalah ajaran untuk kita bersikap antisipatif termasuk terhadap berbagai macam penyakit. Nah, luar biasa kan? Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi sehat, dijauhkan dari aneka penyakit. Ada juga doa kan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, kita berdoa atas nama Allah ya, yang dengan asma Allah itu insya Allah tidak ada satupun yang di langit maupun di bumi yang akan memberikan madharat, yang akan membahayakan kita. Gitu, itu doa kita seperti itu. Jadi mari kita semuanya mencegah penyakit, infeksi, karena mencegah itu jauh lebih penting daripada mengobati. Tetapi tentu kalau sudah sakit harus segera diobati. Begitu para pemirsa, besok lagi kita akan diskusi, bicara lagi tentang pencegahan penyakit untuk yang tidak menular, termasuk pencegahan stunting, itu penting. Nah, misalnya itu juga bagian dari upaya pencegahan yang harus kita lakukan. Silakan kalau ada komen bisa disampaikan di kolom komen. Saya akan berusaha menjawab semampu saya, dan mungkin itu akan menjadi ide menarik untuk konten berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.